syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita telah memasuki pada hari 26 bulan Rajab. InsyaAllah di malam katanya kata tamu dalam malam 27 Rajab. Sebagaimana yang kita maklum bahwa malam 27 Rajab adalah malam terjadinya peristiwa besar dalam Islam, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi katanya umat Muhammad, malam yang paling istimewa kepadanya adalah malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam yang paling istimewa kepada diri Rasulullah adalah malam terjadinya Isra dan Mi'raj. Bahkan malamnya malam yang sangat istimewa kepada beliau, karena pada malam tersebut Rasulullah diundang dan diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Zat Allah yang Maha Agung. Maka malam itu malam yang sangat istimewa bagi Rasulullah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Isra adalah diperjalankan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj diangkatnya Nabi Allah Muhammad SAW tembus langit yang pertama sampai langit ketujuh, bahkan sampai kepada Sidratil Muntaha dan Mustawa. Beliau bertemu dengan Allah, menerima ibadah salat, dan beliau dimasukkan ke surga dan dinampakkan azab neraka. Kemudian beliau kembali lagi kepada tempat semula, yakni di Baitullah. Dua perjalanan dahsyat tersebut beliau menjalaninya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam Al-Quran lailan dengan nakirah, artinya tidak sampai satu malam. Ada yang mengatakan 6 jam, ada yang mengatakan 4 jam, bahkan ada yang mengatakan di saat Nabi kembali daripada perjalanan Isra Mi'raj, tempat tidur Nabi masih terasa hangat. Maka untuk menerima perkara Isra Mi'raj bukan akal tapi iman. Dan katanya tidak boleh ragu tentang terjadinya Isra dan Mi'raj tersebut. Karena menyeragu yang katanya keluar daripada Islam, berhubung perkara Isra itu nas dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa tujuan Rasulullah diisrakan pada malam tersebut? Dalam Al-Quran Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Muhammad min ayatina, sebahagian kecil tanda-tanda kekuasaan kami, sebahagian kecil tanda-tanda keagungan kami.
Maka pada malam tersebut Rasulullah diperlihatkan banyak sekali perkara-perkara yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang diperlihatkan kepada baginda Nabi pada malam tersebut, yakni ada sekelompok manusia yang disiksa dengan dipecahkan kepalanya dengan batu besar. Nah, sabab kelompok orang yang tengah disiksa geantuk oleh urungnya dengan anu bateri, sehingga pecah oleh tubi utak-utak, kemudian kembali seperti semula, kemudian dipukul kembali laginya terus menerus. Itu biar darah ipo dah. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril dan apa kesalahan mereka? Jibril menjawab, mereka adalah gambaran daripada umatmu yang otaknya berat melaksanakan salat. Artinya siksaan urung yang hantim semayang nyo menggambarkan bak malam Isra Mi'raj geproh geantuk oleh manusianya dengan batu besar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sembahyang merupakan urusan terpenting dalam Islam. Maka Nabi menggambarkan dalam suatu hadis, as-salatu minad dini bimanzilatir ra'si minal jasadi, fakama la hayata liman la ra'sa lahu, kadzalika la islama liman la salata lahu. Sembahyang dalam agama sebagaimana kedudukan kepala pada badan, sebagaimana tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak berkepala, begitu halnya tidak ada Islam bagi orang yang tidak mengerjakan salat. Katanya manusia hana geki bisa hidup, katanya manusia hana jaro bisa hidup, tapi manusia tidak mungkin hidup tanpa kepala. Katanya boleh-boleh mendakwa diri Islam, orang Islam tanpa mengerjakan puasa. Boleh, karena terkadang puasa itu tidak wajib dari karena sakit dan dalam keadaan musafir. Sehingga orang tidak mengeluarkan zakat, boleh mengatakan dirinya Islam, karena terkadang zakat itu tidak wajib atasnya, karena kadang dia dalam keadaan miskin, tidak punya harta. Seseorang tidak mengerjakan haji, boleh saja mendakwa diri Islam, karena Allah mewajibkan haji kepada orang-orang yang mampu. Tapi katanya hanjut terkundro di Islam, la islama liman la salata lahu, bila katanya hana da sembahyang. Dalam keadaan sehat sembahyang wajib, dalam keadaan sakit sembahyang wajib, dalam keadaan katanya kaya wajib sembahyang, dalam keadaan katanya fakir dan susah wajib sembahyang. Haid ka sembahyang tarada, ka sembahyang taradu, haid ka sembahyang taradu, din sembahyang taraih, haid ka sembahyang taraih dintur. Guyut sembahyang terlentang dada wadu. Haid laginya, maka guyut sembahyang dengan isyarat.
Han dengan isyarat berlaku rukun semayang dalam hati. Han lagi nak kamu itu. Maknanya tidak ada toleransi untuk meninggalkan salat. Maka dalam Islam orang yang tidak mengerjakan salat termasuk dalam golongan hewan yang tidak dihormati. Karena hewan yang tidak dihormati artinya gesia-siakan nyawanya. Nyonam macam. Pertama urung murtad, naudzubillah. Yang kedua kafir harbi, kafir yang guyup perang lawan Islam. Yang kelai zani muhsin, urang kalih kawin berzina. Yang keempat tarikus salah, urang yang meninggalkan salat. Yang kelima bui, yang keenam athe. Athe pi, athe pungu, kon athe mu'allaq. Nyan nam macam hewannya la yuhtaram, hana dihormati. Maka suatu ketika bila terjadi kasus umpama bak sabawate yang na iya bak kedanyu, yang na iya kalipeh kedua bak kedanyu. Kemudian dalam wadenya le macam hewan itu dalam keadaan gerah sangat. Urang tinggal sembahyang nyan gerah dekai tubir tidak keluar. Kemudian bui pilihnya gerah ibunya kai tubir tidak keluar menyahana tapi ia bakanya mati. Lemo pilihnya nyandhe macam hewan bunuh dalam keadaan haus sangat. Dukna haus andai kata hana tabi'i yang nabaktanya yang binatang yang mati, tapi yang cukup ia untuk menyelamatkan satu di antara tiga. Yang keso hidupnya kelemu selamatkan nyawa lembu. Sementara urang hana sembahyang dan bui bakti nyoban hina urang hana sembahyang dalam Islam. Maka cukup salah tutu ketanyo dalam masyarakat urang. Di antara tutu tahu urang lebih-lebihan yang dalam masyarakat. Tekun nyan bere dabuh ke ketua lorong umpama bere dengan udung tegi mabahan lalu galanya gede nak hadu cuma bacut tagay udung pu semayang ana nya bak pegah bacut semayang bacut purun semayang ana nya hinan berak salah betul pakon karena dalam Islam sembahyang merupakan urusan terpenting dan sangat hina urang yang hana sembahyang. Hadirin sidang jamaah Jumaah yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan pada malam tersebut kalau di Nabi pada malamnya yaitu sebatang kayu besar yang merintangi jalan yang dilalui oleh manusia. Apa saja yang melintasi batang pohon tersebut tidak ada yang selamat. Artinya menyukun mucawi bajai mucurih badan. Rasulullah bawa dengan kala pemandangannya bertanya kepada Jibril, "Mahaza ya Jibril?" Apa ini ya Jibril? Putra isyaratnya ya Jibril. Jawab Jibril, Muhammad nyan adalah pemandangan atau tamsilan bagi umat gada yang mereka suka berbuat onar di jalan yang dilalui oleh manusia. Itu gambaran dari umat gada yang membuat tidak nyaman para pemakai jalan.
Yang uronyo kedanyo seakan-akan barang kajut dalam kampung-kampung. Wate tapugat pesta nyan tatup jalan. Nyaruh lamarannya. Ruh dalam urang yang mengganggu kenyamanan orang yang memakai jalan. Ada orang kasuh dakalan yang di tempat. Bak katanya wallahu alam lehna. Tamuka bak pinih jalan. Waktu tu urang yang muda bak katanya yang mukanya. Hana tempat parkir hendak, hana tempat parkir motor. Maka motor dan hendak hidang bak jalan sehingga menjadikan jalan sempit, tidak boleh atau tidak nyaman dilalui oleh orang lain. Nyanaruh dalam gambarannya itu. Takori mengkawin dasarnya hukum sunat. Sunat walimatul mursi. Minta rezeki, bukan mungkin muka boleh dan sebagainya yang tidak anjurkan dalam agama. Bahkan wajib untuk dinafkah kepada keluarga. Tapi dalam sisi bunuh, kamu mengganggu kenyamanan orang lain. Kata tuh jalan modern hari. Kamu buat jalan sehingga kamu ganggu orang lain. Hanjur ijah kamu macet jalan nyorok seginyan harum. Nyan ruh buat katanya lam yang dilarang di Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Mukhari betul, minta rezeki betul, tapi ada segi kamu ganggu kenyamanan orang lain, orang banyak nyorok seginyan bapa nyumput batin. Allah hanggebi campur adukan perkara yang benar dengan perkara yang adil. Maka urang yang udip mengganggu kenyamanan pemakai jalan nyong bak malam Isra Mi'raj digambarkan dengan sebatang kayu yang melintang di jalan, yang kayu tersebut setiap orang yang melewatinya akan tergores badannya atau tercabik pakaiannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Banyak pemandangan-pemandangan yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada malam Isra Mi'raj yang tidak mungkin katanya pegah semuanya. Maka dua hal tersebut menjadi iktibar dan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentang siksaan orang yang berat untuk mengerjakan salat, yaitu disiksa dengan dipukul kepalanya sampai hancur terus menerus dengan batu yang besar karena sembahyang urusan terpenting dalam Islam. Yang kedua, orang yang menggunakan fasilitas jalan mengganggu kenyamanan orang lain, baik bikori maupun meminta rezeki, yang juga salah dalam agama dan berdosa, yang digambarkan pada malam Isra Mi'raj dengan sibah bakaya yang melintir adu jalan yang setiap orang melaluinya akan terzalimi olehnya. Mudah-mudahan katanya dengan akan terperingati malam Isra Mi'raj nanti malam, hal yang paling penting bagi katanya adalah mengoreksi kembali tentang ibadah salat katanya yang kata kerjakan selamanya. Pukul ibadah yang semayang yang kata pupuk selamanya pusat ilmu atau nyan tire-tire menyew wadah terlungi kasih ilmu. Maka tajiduh si putih dukna na usyuk kawate tapupuk semayang selamanya menyew golong na usyuk atau mantang kurun usyuk. Maka mari dengan kedanya memperingati malam Isra Mi'raj
meningkatkan, memperbaiki kualitas salat ketanyo. Karena yang terpenting bukan kuantitas tapi kualitas salat yang ketanyo kerjakan. Mudah-mudahan ketanyo yang berhadir kenal selalu mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah kekuatan untuk mampu meningkatkan ubudiyah ketanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.